Rekan-rekan traders, pada tanggal 18 Maret ya, saya bukan merilis, men-share berita tentang yang headline-nya adalah BKPN endus kecurangan IPO di pasar modal. Saya share di channel Telegram Berdagang Angka ya. Ini channel publik yang semua orang bisa join di sini. Di mana BKPN ini sendiri adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Saya tidak tahu apakah badan ini bisa memberikan perintah kepada instansi lain, itu saya belum tahu. Ya, kalau ada yang tahu silakan komen ya. Tapi isi beritanya sih kalau sepintas dibaca itu ya paling tidak ada benefitnya ya. Di sini BKPN mengendus kecurangan dalam mekanisme penawaran saham perdana IPO pada periode 2022 sampai 2023 di pasar modal. Ya, disinyalir bahwa perusahaan sengaja membuat harga saham dengan pola yang sama pada perdagangan semu. Nah, ini yang agak aneh. Perdagangan semu itu kan harus bisa dibuktikan ya. Nah, sehingga memunculkan harga yang tidak sepenuhnya wajar. Nah, hal itu terjadi akibat adanya permintaan jual beli efek di pasar atau suspicious transaction pattern. Ya. Dugaan perusahaan yang melakukan IPO dengan perilaku seperti yang disebutkan di atas bertujuan mengeruk dana masyarakat. Ya, mau mau ada kecurigaan, mau ada keanehan ataupun tidak, IPO itu kan memang tujuannya mencari modal dari masyarakat. Jadi agak aneh kalau di sini disebutkan bertujuan mengeruk dana masyarakat. Nah, tujuan dari IPO itu sendiri apa? Bukankah ini namanya pasar modal, tempat mencari modal, bertemu dengan orang yang punya modal. Yang punya modal adalah para investor, yang cari modal adalah para emiten. Jadi kalau dibilang tidak boleh mengeruk, ya kan gitu ya, tidak boleh mengeruk dana masyarakat, berarti tidak boleh IPO dong. Bukankah IPO itu mencari modal, ya kan? Jadi harus dibedakan ya antara mekanisme dengan price action. Itu kalau dicampur aduk nanti jadi bingung loh ya. Nah, mekanisme IPO itu sendiri kan adalah mencari modal. Sedangkan price action bisa naik, bisa turun, kan begitu. Nah, nanti kita kembali lagi ke sini. Kita lanjut dulu. Saat IPO, distribusi terkesan dilakukan terbuka secara umum. Ah, di sini saya setuju ya. Jadi saya ngelihat itu proses IPO itu kan kelihatannya terbuka ya, bahwa publik bisa beli. Tapi masalahnya kita kan nggak tahu siapa yang beli. Jadi kalau dibilang terbuka, saya kurang setuju. Makanya di sini BKPN bilang distribusi terkesan dilakukan terbuka secara umum. Tapi, nah di sini kan ternyata ada beberapa hal yang sifatnya strategis tidak disampaikan ke publik. Nah, ini saya setuju. Jadi contoh nih ya, kita kan kalau ada IPO, kita cuma tahunya berita bahwa oh oversubscribe 20 kali, oversubscribe 10 kali, kan gitu ya. Bener nggak itu? Datanya dari mana? Kita nggak pernah tahu datanya dari mana, nggak pernah dibuka kok. Kita sebagai publik nggak tahu kok bisa sampai sebesar itu oversubscribe-nya siapa aja. Kita nggak pernah tahu kebenaran daripada data yang disampaikan itu seberapa akurat bahwa oversubscribe 20 kali itu siapa yang ngomong. Nah, itu saya setuju ya dengan BKPN bahwa kesannya dibuka secara umum tapi ternyata enggak ya. Distribusi diduga hanya dilakukan antara emiten dan underwriter sehingga pihak tertentu dalam kurung bandar yang menguasai sahamnya. Nah, ini kadang kan apa dibuat seolah-olah kita misalnya pesan 100 juta, kita cuma dapat kebagian barang 1 sampai 3 juta.
Padahal kita mesen, kita udah store 100 juta tuh. Cuman dapat 3 juta itu keselnya minta ampun rasanya. Karena ya kan yang 97 akan dikembalikan tetap. Jadi kan kita cuman bayar 3 juta karena kita dapatnya 3 juta. Yang 97 tetap dikembalikan ke RDN kita. Cuma kan ya kesel aja gitu loh. Kita udah transfer 100, dapatnya cuman 3 juta. Kan males gitu loh, kesel. Nah, apakah se-oversubscribe itu sehingga kita mesen 100 dapatnya cuma 3%? Belum tentu loh, saudara-saudara sekalian. Bisa saja barang itu sebenarnya terserap oleh yang dibilang BKPN sebagai bandar. Ya, jadi ada bandar yang serap. Oh, apa tujuannya? Nanti saya jelaskan beserta dengan contoh ya. Dijelaskan lebih lanjut lagi di pasar reguler harga saham digoreng naik tinggi sehingga menarik investor publik. Oke, ya, jadi habis listing digoreng naik, ya kan sudah dapatnya susah, dapatnya cuman dikit, begitu listing kenceng naiknya, cerot kan biasanya begitu ya. Kalau dapatnya banyak, begitu listing kebanting langsung. Tapi kalau dapatnya dikit, kerek naik kenceng, ya kan. Tapi apakah beneran selaku itu barangnya sampai kita cuma dapat kebagian 3%? Nah, itu belum tentu karena seperti yang BKPN bilang tadi, saya setuju bahwa itu tidak terbuka secara umum. Publik itu nggak tahu apakah benar-benar oversubscribe sebanyak itu dan apakah itu retail semua ataukah ada pihak tertentu yang ngekap, yang ambil dalam jumlah banyak. Ya kan kita nggak tahu, nggak dibuka secara publik. Jadi harusnya keterbukaan itu sebaiknya sama kayak ada aturan bahwa kalau kita memegang suatu emiten lebih dari 3%, maka nama kita akan muncul di daftar pemegang saham. Nah, harusnya IPO juga dibuat seperti itu. Kalau ada yang megang lebih dari 3%, namanya harus muncul. Nah, kan sebaiknya seperti itu, ya. Jadi paling tidak kita tahu, wah ada kakap nih masuk kan gitu ya. 3% dari total barang yang di IPO-kan, bukan dari total barang yang ada di perusahaan tersebut, ya. Jadi misalnya jumlah lembar saham 1 miliar yang di IPO-kan 200 juta, nah 3% itu dihitung dari 200 juta lembar saham, bukan yang dari 1 miliar lembar saham. Jadi supaya kita tahu gitu loh, oh ada kakap masuk. Nah, kan gitu. Dugaan kejahatan tidak hanya berhenti sampai situ. Wah, ada lagi. Harga saham akan berada pada titik terendah, ARB. Posisi ARB bisa terjadi berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Setelah itu saham ARB dapat suspend dan teguran oleh bursa, tapi suspend teguran tidak mengubah si perilaku pasar, ya, dan tetap melakukan dugaan kejahatan pasar modal. Jadi maksudnya udah di UMA, dikasih UMA gitu ya, tetap aja ARB, ya kan? Disuspend, setelah disuspend berhari-hari, buka suspendnya tetap lagi ARB. Nah, gitu. Nah, kita sampai di sini dulu, kita coba telaah. Nah, bahwa menurut si BKPN tadi, bahwa pada saat book building atau pemesanan itu kita dapatnya dikit, terlihat seolah-olah laku keras, padahal sebenarnya bisa aja diambil dalam jumlah banyak oleh bandar. Nah, bandar ini siapa? Investor retail seperti kita kah? Saya yakin tidak. Nggak kuat, bos. Duitnya nggak bakal kuat. Investor retail tuh nggak bakal kuat. Modal 50 miliar pun nggak bakal kuat untuk makan satu. Tujuannya apa? Coba. Mati, iya. Karena Anda harus ingat, intinya perusahaan yang melakukan IPO sudah pasti akan menawarkan harga sahamnya dengan value ya, bukan price. Value yang sangat tinggi. Simpelnya begini, PBV 2,5 kali. Ya, ngapain kita beli barang IPO PBV 2,5 kali, 3 kali, padahal di bursa itu kita bisa masih mendapatkan emiten-emiten yang PBV-nya 1,5, 1 kali, dan sudah teruji seiring waktu di mana pada saat COVID dia ada laporan keuangannya, kerugiannya berapa, atau ada labanya turun berapa berbanding sebelum COVID. Ibarat track recordnya kita udah ada gitu loh, historinya udah ada. PBV-nya cuma 1,5, 1. Nah, ada tuh di bursa. Nah, ngapain kita beli IPO yang PBV-nya 2,5, 3, yang track record-nya belum teruji, di mana laporan keuangan biasanya kan 3 tahun ke belakang doang tuh kalau di prospektus. Nah, di situ juga harusnya
para investor ini paham bahwa ngapain gitu loh kita ambil IPO. Udah jelas-jelas itu perusahaan lagi jual diri kok, jual diri setinggi-tingginya nilainya. Kok kita beli? Ya kan? Nah, terus tapi kan Pak, ketika kita pesan dapatnya dikit loh Pak. Begitu listing harganya naik kenceng. Ambil contoh kayak Cegas nih ya misalnya. Naik kenceng, ceret. Itu kan berarti perusahaannya bagus dong Pak. Tidak. Ketika perusahaan ini sudah masuk ke dalam bursa, listing istilahnya. Dan ini IPO ya. Ibaratnya fund manager besar pun saya rasa nggak terlalu antusias dengan IPO. Karena mereka mencari track record yang jelas. Bukan LK yang, sorry to say ya, mungkin ada indikasi sulapan untuk tujuan prospektus, sorry to say. Ya itu sudah rahasia umum. Mungkin terjadi sulapan. Yang bukan berarti yang sudah lama IPO itu semuanya asli loh ya LK-nya bisa saja terjadi sulapan juga. Contohnya kan kasus Enron di Amerika Serikat tahun 2001. Itu sulapan ya. Tapi intinya kalau yang baru IPO itu track record LK-nya pendek, cuma 3 tahun ke belakang. Jadi fund manager besar biasanya nggak mau. Jadi yang membuat harga ini naik siapa sebenarnya? Kenapa waktu listing, kalau saya dapat barangnya dikit, itu harganya biasanya naik kenceng, Pak. Supply and demand. Lah, kalau emiten barangnya terserap oleh pasar, asumsinya terserap semua loh Pak oleh pasar. Karena saya mesen 100 juta cuma dapat 3 juta atau 2 juta loh Pak. Artinya kan terserap oleh pasar. Oversubscribe-nya tinggi Pak. Ya kan? Bukankah itu real saja Pak? Bahwa dia ketika listing harganya naik tinggi? Tidak. Saya jelaskan satu contoh ya. Misalnya dia IPO ngincar dana 100 miliar. Dari 100 miliar ini 20 dikasihkan ke retail. 20 miliar. 80 miliar kasih bandar. Plek, ya. 80 miliar kasih bandar. Jangan 80 miliar deh, kegedean. Misalnya dia IPO 10 miliar, dapat duit 10 miliar. 2 miliar kasihkan ke retail. Ya, itulah kenapa Anda pesan 100 juta mungkin cuma dapat 3 juta, 4 juta gitu ya. Nah, yang 8 miliar kasih ke bandar. Kita sebut aja bandar ya. Si tukang goreng, supir lah, kontraktor lah. Ya, kita kasih ke kontraktor. Lah, kenapa dikasih ke kontraktor? Karena sebenarnya emiten ini itu mau cari 15 miliar. Cuma kalau dia IPO 15 miliar dana yang ditargetkan, itu ketinggian, orang malas beli. Ambil contoh begini, dengan 10 miliar, maka harga per lembar sahamnya 100 perak. Gitu ya. Kalau dia mau dapatin 15 miliar, berarti harga per lembar sahamnya 150 perak. Nah, dia takut kalau dengan 150 perak nanti gak laku, lebih parah lagi. Artinya gini, 15 miliar tapi yang terserap cuman 500 juta. Aduh, pusing kan gitu. Apalagi LK-nya juga, LK-nya kan parah punya. Misalnya utangnya gede lah, tujuan IPO untuk bayar utang lah. Itu kan biasanya kan retail-retail yang pinter itu nggak mau. Karena kan IPO kok buat bayar utang. Kan gitu ya. Tapi kan newbie-newbie yang nggak tahu apa-apa ini kan bodo amat gitu loh. Nah, jadi ada newbie pinter, ada newbie yang bodoh. Newbie yang pinter ini udah pernah kena sebelumnya. Makanya dia jadi pinter. Nah, yang pinter jelas nggak mau kalau tujuan IPO untuk bayar utang. Jadi si emiten, kalau gua publish ke harga 150, saya takutnya pada nggak mau. Ya udah di harga 100. Tapi kan saya butuh nih buat nutup utang. Kan gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Gimana caranya saya bisa dapetin 5 miliarnya lagi? Nah, 8 miliar kita kekep sebagai modal dari kontraktor untuk bisa menggoreng harga sahamnya di market setelah listing. Ya, yang 8 miliar. 2 miliar kasihkan ke retail yang pesan IPO. Sudah. Begitu listing, kontraktor lah yang mainkan. Ya, ambil contoh Cegas ini ya. Bukan berarti Cegas ini ya apa ibaratnya terindikasi begini-gini. Enggak, ini cuma contoh chartnya. Apakah dia terindikasi atau enggak, saya juga nggak paham ya. Ya, cuman ini sebagai contoh saja. Ya, katakanlah dia cek gas ini harusnya di harga 300 gitu ya. Nah,
300 ini dia dapat harusnya 10 miliar, tapi kan yang dikasih ke market 2 miliar, yang 8 buat kontraktor. Jadi sebenarnya yang masuk ke kantong dia sudah berapa? Baru 2 miliar, Bos. Baru 2 miliar, ya. Baru 2 miliar yang masuk ke kantong. 8 miliar kan belum jadi duit. Karena itu berupa barang masih diserahkanlah ke kontraktor. Oke? Sebagai modal bagi kontraktor untuk tektok 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 gitu ya. Nah, dari 300 harga listing misalnya gitu, dikerek naik sampai berapa nih? 1030, anggaplah 1300 ke 1000, berarti kan 200% lebih nih cuannya. Apakah dia bisa jual semua barangnya di atas? Ya tentu saja tidak, kan gitu ya. Tentu saja tidak. Katakanlah dia baru bisa jual semua barang itu dengan harga rata-rata 600 misalnya. Dengan harga 600, biar gampang hitung nih ya, biar gampang hitung. 600. Like, habis yang 8 miliar barang itu habis di market. Barang berwujud 8 miliar itu habis di market, terjual dengan harga rata-rata 600, di mana 8 miliar itu setara dengan harga per lembar sahamnya, katakanlah 300. Berarti kalau dia bisa jual semua di harga 600, dia terima duit berapa? Apakah 8 miliar? Tidak, dia terima duit 16 miliar, Bos. 8 miliar itu setara per lembar sahamnya 300. Kalau dia bisa jual di harga 600, berarti dia terima duit 16 miliar, Bos. Tercapai kan tujuannya? Ya. Nah, 16 miliar masuk kantong semua? Enggak, komisi kontraktor 10%. Jadi masuk kantong berapa? 14,4 miliar. Iya toh? Misi tercapai. Setelah itu, berarti barang ada di mana nih? Barang ada di market semua sudah sesuai dengan judul IPO, di mana setara dengan katakanlah 200 juta lembar saham misalnya kan. Nah, sekarang sudah ada di market semua nih 200 juta lembar saham. Tercapai kan? Cerai. Sudah. Kalian retail-retail di luar sana yang baku hantam sudah. Silahkan baku hantam. Seperti itu. Itu kalau emiten atau emiten yang modalnya cekak. Jadi dia mainnya cepet aja. Cat. Tapi kalau emiten yang modalnya kuat, kantongnya kuat, itu bisa panjang, bisa 6 bulan, 8 bulan itu harga sahamnya naik terus. Bisa, ya. Dan itu butuh modal yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau dia bikin transaksi biar kelihatan rame ya, apalagi tujuannya dia mau masuk ke LQ45 supaya ketika dia nanti masuk LQ45 gengsinya naik, dia bisa terbitkan surat utang. Di mana surat utang itu jaminannya adalah aset perusahaan di mana dinilai secara market cap. Ya, ada, saya udah bikin videonya, Anda tinggal cari ya di playlist. Itu modalnya kenceng karena untuk membuat dia supaya bisa masuk LQ45 berarti transaksi perharinya harus gede, katakanlah 200 miliar. Nah, kalau 200 miliar saudara-saudara, fee transaksinya aja berapa? Itu modal modal gede ya, kakap punya. Ya, modal kakap 200 miliar. Coba kita hitung. Ini 200 miliar per hari loh ya. Kali katakanlah dia dapat fee super murah deh 0,08 ya, bagi 100. Fee-nya aja sehari 160 juta, Bos. Fee transaksi, Bos. Kalau 1 bulan itu rata-rata 22 hari kerja, 1 bulan ini dia bayar fee transaksi 3,5 miliar loh, Bos. Ya. Kali katakanlah 6 bulan aja. Total ya 21 miliar. Ongkos bensin buat fee transaksi saja. Tapi kan tujuannya panjang nih. Dia mau masuk LQ45. Nah, itu emiten yang modalnya gede. Tapi kalau emiten yang modalnya tekak gitu ya, cari-cari 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, ya seperti ini chartnya biasanya. Sep, sep, bes, hilang. Atau yang lebih parah lagi, kalau dia barangnya sudah habis, laku terjual semua, nggak pakai kontraktor. Jadi artinya terserap habis, waktu IPO itu terserap habis oleh retail. Ah, itu chartnya ya kemungkinan besar nggak akan kayak Cegas, tapi bakal seperti ASLI ini, di mana listing, brak, selesai. Barang sudah ada di market semua kok. Ngapain lagi diurus? Ya kan? Barang sudah jadi duit semua, bos. Waktu proses book building, ya. Udah jadi uang semua. Ngapain saya urus barang yang ada di market? Udah dilepas begitu aja. Jebrak, jatuh ke bawah. Nah, sekarang kembali lagi ke berita ini tadi. BKPN bilang, ya,
Di pasar reguler, harga saham digoreng naik tinggi sehingga menarik investor publik untuk membeli pada harga tersebut. Jadi kalau saya lihat BKPN itu tidak seneng kalau ada IPO harga sahamnya naik. Terus itu BKPN nggak seneng. Tapi BKPN juga tidak seneng kalau harga sahamnya seperti asli. Begitu listing gubrak ke bawah seperti ini. Jadi yang saya bingung itu maunya kayak apa, ya? Maunya kayak apa? Begitu listing, di situ aja harganya, diem di situ aja, nggak naik, nggak turun gitu, suspend aja bos. Bukankah itu yang sering dilakukan oleh wasit kalau ada harga saham naik kencang, suspend, kan gitu. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya salah siapa ini? Kenapa ini semua bisa terjadi? 2022, 2023 banyak makan korban ya di IPO-IPO. Salah siapa sebenarnya? Kalau saya bilang, ya mungkin wasit juga ada sedikit salah lah ya. Tapi apakah salah ketika IPO itu ada bandar yang serap? Apakah salah? Bukankah itu standby buyer? Apakah salah? Kan setiap IPO itu ada standby buyer. Nah, permasalahannya sekarang, Koji itu bukan standby buyer, Pak. Itu barangnya dititipkan ke kontraktor. Jadi bukan standby buyer. Si kontraktor itulah nanti yang akan menggoreng harga sahamnya. Mohon maaf ya, standby buyer yang asli pun juga mencari keuntungan toh. Bedanya mungkin dia jualnya nanti. Tapi kan toh pada ujung-ujungnya pada akhirnya semua kan mencari keuntungan. Tidak ada malaikat yang ibaratnya mau bagi-bagi berkat secara gratis. Nggak ada, bos. Ini bursa saham. Semua itu berusaha mencari keuntungan. Jadi menurut saya sih kalau emiten mau pakai cara ada kontraktor barang diserahin ke kontraktor supaya kontraktor ini bisa menjual di harga yang lebih tinggi, ya menurut saya apa salahnya? Jadi yang seharusnya itu diedukasi adalah para investor. Edukasinya itu harus kenceng dan rutin gitu loh. Kenceng dan rutin. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu sering bursa itu mengadakan edukasi di setiap kota di mana ada perwakilan bursa ya. Oh sering edukasi pasar modal itu sering banget. Offline ya, offline. Offline terus diadakan juga investor summit lah apalah segala macam itu sering. Kalau sekarang kok rasanya agak jarang ya. I don't know, apakah penghematan untuk gimana kan? Ya memang terus terang ngadain acara seperti itu ya besar juga pengeluarannya. Cuma kan masyarakat tuh teredukasi gitu loh. Ya, sekarang agak jarang ya. Saya nggak tahu, saya mungkin yang nggak terima undangan atau memang agak jarang. Tapi ya coba teman-teman komentar deh. Ibaratnya, apakah teman-teman masih sering terima undangan kalau bursa itu mengadakan acara sosialisasi atau enggak? Kalau saya sih kok yang nggak pernah gitu ya. Di kota saya jarang banget. Atau mungkin karena kota saya tinggal ini terlalu kecil gitu ya mungkin. Jadi saya yang nggak dengar, saya yang nggak terima undangan atau memang di sini bursanya yang nggak kerja, perwakilan bursanya yang nggak kerja. Tapi menurut saya sih jauh lebih sepi saat ini untuk acara sosialisasi, di mana harusnya para investor ini disosialisasi. Pasar modal itu adalah tempat emiten mencari modal. Jadi pinter-pinternya kita sebagai investor yang mau menitipkan modal dengan cara membeli sahamnya, pinter-pinterlah untuk mengevaluasi, menganalisa apakah emiten yang mau IPO ini layak untuk kita investasi, layak untuk kita berikan modal. Itu kalau ibaratnya pergerakan harga yang dikontrol itu tidak sehat, bos. Ini kan seperti yang di sini Anda lihat, naik nggak boleh, kan salah. Karena kalau naik kenceng nanti bisa habis itu turun ARB berjilid-jilid. Jadi naik itu salah, oke. Turun pun juga salah. Jadi ibaratnya mau kayak asli, salah. Mau kayak cegas, salah juga nggak boleh. Karena ujung-ujungnya adalah turun. Jadi maunya gimana bos? Begitu listing disuspend aja bos, harganya nggak kemana-mana gitu. Biar nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung. Tapi sebenarnya emiten yang untung. Karena dia udah terima duit. Dia masa bodoh harga saham yang ada di market itu mau naik mau turun, dia masa bodoh. Kalau dia udah terima duit ya udah. Paling dia ada kepentingan kalau suatu saat dia mau right issue, maka dia perlu kontraktor untuk pompa harga sahamnya naik lagi. Tapi selama
Dia tidak mau right issue ya dibiarin aja sama dia. Biarin aja, masa bodoh dia. Gitu. Jadi naik nggak boleh, turun juga nggak boleh. Itu karena Anda melihatnya, Anda blamingnya ke mekanisme pasar, bukan mekanisme IPO. Harusnya Anda lihat di mekanisme IPO. Mekanisme pasarnya udah nggak bisa diapa-apain, bos. Harga itu bisa naik, bisa turun. Jadi harusnya yang IPO-nya, entah itu aturan IPO yang lebih diperketatkan misalnya, atau keterbukaan informasi, siapa yang dapat barang dalam jumlah besar ini harus dipublikasikan ke publik. Gitu. Atau misalnya, oh, saya mesen cuma dapat 3% barang. Harus ada penjelasan. Kenapa? Oh, ada orang yang dapat banyak. Nah, kenapa dia bisa dapat banyak? Nah, seperti itu gitu loh. Itu keterbukaan. Jadi kita tahu gitu loh. Bukan seperti ini aja kita, oh oversubscribe 20 kali. Beneran dah itu 20 kali. Mana kita tahu betul apa enggak? Itu. Ya. Jadi Anda nggak bisa kontrol harga sebenarnya. Kalau Anda kontrol harga, jadinya kayak sekarang naik kencang suspend, jadi orang-orang pada males gitu loh. Ah susah mau cari cuan di bursa Indonesia. Kenapa? Naik kencang suspend, suspend gitu ya. Nanti suspendnya dibuka naik kencang lagi, suspendnya lama. Habis itu kalau kena suspend lagi bisa lama. Terus begitu suspendnya dibuka, ARB berjilid-jilid. Jadi sebenarnya yang bikin ARB ini marketnya, emitennya atau wasitnya karena mensuspendnya terlalu lama. Sampai mengeluarkan berita kita akan investigasi pihak emiten. Lah, seolah-olah emitennya yang salah. Itulah yang terjadi kalau harga Anda, mekanisme harga Anda kontrol. Gak fair itu, bos. Harusnya diedukasi itu investornya. Jok goblok-goblok, ngono loh. Jangan terlalu goblok. Wahai para investor, kan gitu. Jangan dikit-dikit buy, dikit-dikit buy, dikit-dikit buy, tanpa lihat bibit bebet bobot perusahaan yang mau IPO tersebut. Dikit-dikit buy gitu kan. Nanti kalau udah loss baru teriak-teriak. Kalau profit banyak, diem, mingkem gitu kan. Tapi kalau loss, teriak-teriak pakai toa. Seluruh seluruh warga harus dengar, aku nih sedih, aku nih loss gara-gara saham. Padahal gara-gara bodoh kok dibeli. Perusahaan sebusuk itu kok dibeli. Itu. Nah, di sini di paragraf yang terakhir-terakhir ini, BKPN RI meminta agar OJK, Bursa Efek, Baris Krim Polri untuk melakukan penelusuran awal serta penyelidikan dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan manajer investasi atau emiten atau pialang atau wali amanat atau underwriter maupun pihak lainnya yang menyampaikan hasilnya kepada publik dan menyampaikan hasilnya kepada publik. BKPN cuma bisa meminta, bukan memerintahkan, hanya bisa meminta. Babano mau didengar no OJK atau enggak ada kuasa. Mau didengar no ambe bursa, ya terserah. Baris Krim Polri juga, namanya polisi kan kalau belum ada aduan, ya dia enggak bisa bergerak kalau belum ada aduan, bos. Gimana coba? Belum ada laporan, ya dia ya monitoring doang. Jadi ya koar-koar begini ya saya nggak tahu nih apa tujuannya koar-koar. Kita juga sama-sama tahu bahwa 2022, 2023 IPO-nya kasar banget gitu. Ya banyak yang kasar seperti asli ini kan kasar banget begitu listing jebret selesai pak 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 pak. Ada asli terus ada mana lagi ya? Baik ini juga parah banget dari 300-an turun sampai di bawah cepek. Oh gila bener dah ya baik ya parah ya. Tapi apakah semua saham seperti ini yang IPO? Enggak. Anda bisa lihat mana tadi ya, Meja misalnya. Loh, Meja ini sampai hari ini masih naik. Ya, sampai hari ini masih naik. Lo lihat kan? Baik, anak baik ini. Tot, 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 tot. Nah, setelah ini kalau dia ARB, apakah salah emitennya? Kalau investornya nangis-nangis, waduh, nangis. Ini nggak disuspend loh. Nggak disuspend, nggak apa. Jadi artinya para investor yang udah cuan ini bisa kapanpun mau jual bisa selama pasarnya buka. Nah, kalau dia pilih nggak jual terus habis itu ARB, masa salahkan emiten? Ya nggak bisa juga gitu, bos. Ya, nggak bisa dong.
Buktinya ini naik, 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 naik tanpa ada suspend kok ini. Bener nggak ya? Ini kalau di trading view kan nggak terlalu kelihatan ya ini ya. Meja. Oh iya, clean tanpa ada suspend. Ya, kalau setelah ini ARB, lu orang nggak bisa jual ya jangan salahkan bursa, jangan salahkan emiten, jangan salahkan kontraktor dong. Lu orang udah dikasih kesempatan begitu besar untuk bisa jual untuk take profit, kok kenapa nggak di take profit? Jadi artinya apa? Bukan emitennya yang salah. Aja dong, kalau terjadi kerugian kepada para investor, bukan emitennya yang salah. Ya, bukan. Bukan bursanya juga yang salah. Lawang ini nggak disuspend kok. Kalau habis ini moro-moro ARB, masa nyalain bursa? Gua nggak suspend kok. Kan gitu. Jadi kalau untuk soal IPO ini, terus terang saya lebih prefer edukasi segencar mungkin dan serutin mungkin. Sesimpel itu kok. Ya, kenapa perusahaan bosok lu beli? Itu aja. Kenapa lu ada peluang untuk bisa take profit, lu nggak jual. Setelah dihancur-hancurin, baru lu jual. Nah, itu kan konyol. Ya. Jadi untuk hal IPO ini sebenarnya kalau menurut saya ya gitu. Pinter-pinterlah kitanya. Jangan rugi terus teriak ke sana sini seolah-olah semua semua pihak itu salah, yang nggak salah adalah diri sendiri. Nggak bisa gitu, bos. Ya, nggak bisa gitu. Terus kayak gini nih contoh ALII. IPO saya lupa ya. Intinya ini kan cuan nih. Ya, kalau orang beli di IPO kan cuan nih, dikasih cuan. Terus habis itu sampai dari 800 turun tet, 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 sampai 450. Ini masih cuan nggak? Kalau belum jual, masih cuan, bos. Terus habis ini ARB berjilid-jilid, baru teriak, wah, IPO zaman sekarang ini busuk bener dah gini-gini. Loh, di mana busuknya coba? Ini lu dikasih cuan. 800 kagak jual, 450 kagak jual. Habis itu ARB berjilid-jilid baru lu teriak. IPO busuk loh, kan yang busuk tuh sebenarnya siapa? Investornya kah? Atau emitennya kah? Atau kontraktornya kah? Atau bursanya? Udah jelas di sini yang busuk adalah si investornya. Kok yang tidak dijual? Habis ARB baru teriak-teriak rugi. Padahal ini banyak kesempatan untuk jual cuan. Jadi terus terang ya saya tidak bisa sepenuhnya 100% setuju dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini ya. Karena yang harusnya juga dipertanyakan adalah para investornya ini loh. Ngerti kagak dengan yang namanya pasar modal itu seperti apa? Ngerti nggak yang namanya resiko itu ada? Ngerti nggak yang namanya mengelola resiko, manajemen risk? Ya kalau nggak ngerti masa tangisan mereka didengarkan begitu saja? Padahal mereka lagi gambling all in ya kan? Duit panas di all in kan, terus kecedot ke saham asli misalnya. Yang disalahkan orang lain. Dia sendiri yang nggak salah lah. Gimana coba? Ya, itu. Semoga video ini memberikan manfaat dan didengarkan oleh para wasit supaya yaitu digalakan kembali edukasinya. Jangan edukasi online-online terus. Jangan. Offline ini kan udah nggak COVID, bos. Budgetnya ada, ya kan? Tolonglah diedukasi. Jangan edukasinya ke mahasiswa, 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 mahasiswa. Mohon maaf ya, bukannya saya merendahkan mahasiswa, enggak. Tapi secara mayoritas mahasiswa itu konsentrasinya masih ke belajar, bos, bukan ke investasi. Setelah mereka lulus pun mereka mau cari kerja atau mau buka usaha. Apakah mereka adalah orang-orang yang kelebihan modal? Ya sudah tentu tidak. Berarti kan edukasinya salah sasaran kalau Anda ke mahasiswa terus. Edukasilah kepada orang-orang yang memang punya modal, orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang ini. Itu loh. PNS kah, karyawan BUMN kah, ya kan, karyawan swasta kah, masuk ke instansi-instansi, masuk, bikin aturan bahwa perusahaan atau instansi manapun wajib menerima permintaan dari perwakilan Bursa Efek yang mau mengadakan sosialisasi pasar modal. Wajib mereka terima, gitu. Supaya ini bisa masuk tepat sasaran, jangan ke mahasiswa mulu gitu loh. Aduh, ya. Jadi pemerintah juga tolong dong bursa itu dibantu, dibikin aturan seperti itu tadi, bahwa instansi, perusahaan swasta manapun ya wajib menerima permintaan perwakilan bursa efek apabila mereka ingin mengadakan sosialisasi atau wajib
Secara rutin perusahaan tersebut mengadakan sosialisasi terkait literasi keuangan. Gitu loh. Tolong, itu pemerintah. Kalau burusanya sih ya nggak bisa bikin aturan itu harus yang di atasnya lagi. Ya, itu. Oke, salam sadis, sangat disiplin. Thank you for watching.